Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Masih di tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah isi teks eksplanasi dengan peta pikiran, pengaruh interaksi dengan lingkungan alam terhadap pembangunan, hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Baik, kita mulai dari yang pertama, perhatikan gambar iklan layanan masyarakat berikut. Mungkin anak-anak sudah tidak asing melihat iklan layanan seperti pada gambar. Di situ terlihat adalah iklan layanan yang merupakan media cetak di mana terdapat gambar serta tulisan yang menghimbau atau berupa informasi kepada masyarakat. Nah, biasanya ini juga terdapat di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum. Perhatikan kedua gambar berikut. Kira-kira apa yang dapat diceritakan dari kedua gambar? Ya, kedua gambar ini adalah gambar di mana tampak kehidupan tempat yang kurang bersih atau tidak bersih. Karena apa? Karena banyak sampah berserakan, ini kalau ini di sungai dan ini di pantai. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini tentunya karena ada interaksi antara manusia dengan alam itu sendiri. Kalau kemarin kita berbicara tentang interaksi alam dengan manusia yang berakibat positif, contohnya bercocok tanam, menghasilkan tanaman, sayuran, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat bahwa interaksi manusia dengan alam seperti yang ada pada gambar ini mengakibatkan hal yang negatif, yaitu interaksi manusianya adalah membuang sampah di tempat sembarangan. Hasilnya bagi alam adalah pencemaran lingkungan. Jadi gambar ini menunjukkan hasil dari interaksi manusia dengan alam yang berakibat negatif. Perhatikan literasi berikut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Perhatikan gambar. Di sini ada bencana alam yang diakibatkan karena interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik, yaitu banjir. Terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan kegiatan manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Artinya, jika kita melakukan interaksi dengan alam yang berakibat negatif, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri yang akan menghambat aktivitas kita sehari-hari dan itu juga akan berakibat yang tidak baik pada kehidupan manusia pada umumnya. Baik, dari teks ini mari kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya dan mengapa? Kira-kira apa jawabannya? Tidak bisa, betul. Karena alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan, misalnya perkebunan dan perikanan. Artinya, manusia harus mengandalkan lingkungan alamnya untuk bertahan hidup. 2. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Ini sering kita lihat, kemarin juga sudah kita bahas, yaitu ada pertanian, perkebunan, dan peternakan. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ini yang berakibat negatif seperti yang tadi kita
Simak di teks sebelumnya, yaitu membuang sampah di sungai yang menimbulkan saluran air tersumbat sehingga terjadi banjir. Apa saja akibat interaksi negatif manusia dengan lingkungan alamnya? Jelaskan. Nah, ini akibatnya mengakibatkan banjir. Kalau tadi menebang pohon sembarangan akan mengakibatkan tanah longsor. Kemudian membakar hutan sembarangan akan terjadi kebakaran. Ini adalah contoh-contoh dari interaksi negatif manusia terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita baca dari teks tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif, kita bisa membuat sebuah peta pikiran. Nah, peta pikiran itu bentuknya seperti pada layar kalian. Di sini ada judul, kemudian karena di situ teks ada 3 paragraf, maka terdiri dari 3 paragraf, di mana tiap paragraf ini tentu ada yang namanya ide pokok. Ini sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Jadi satu paragraf ada satu ide pokok. Di dalam itu maka kalian juga bisa mengetahui kata kunci dari tiap paragraf. Ustazah rasa untuk peta pikiran ini tidak merupakan hal yang sulit bagi kalian. Baik, Ustazah lanjutkan. Ini ada percakapan antara Udin dengan Beni. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Nah, setuju sekali, Ben. Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, sebagai warga negara dan sebagai siswa kita punya yang namanya kewajiban. Apa yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian, kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut KBBI, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Dari gambar di sini ada para siswa yang sedang melakukan kewajibannya di sekolah. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sudahkah kalian melakukannya? Ustazah yakin anak-anak sudah melakukannya saat kalian dulu masih ada di sekolah. Nah, di sini ada tugas. Tugas untuk hari ini pada pembelajaran keempat ini adalah sebagai warga negara dan anggota masyarakat kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Ada 2 tugas di sini. Yang pertama adalah hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa di sekolah. Hakmu di sekolah ini ada 3, silahkan disebutkan yang kalian tahu. Kewajibanmu sebagai siswa di sekolah juga ada 3, silahkan disebutkan, dibuat tabel seperti itu. Sedangkan tugas yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban kamu di rumah. Ini juga masing-masing 3. Buat tabel, tulis di buku tugasmu dan nanti kirimkan di form yang Ustazah berikan. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Setelah kalian tahu apa kewajiban dan hakmu yang sudah kalian tulis sebagai tugas hari ini, mintalah saran kepada orang tuamu agar kamu dapat melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Baik anak-anak, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.